Seharusnya tidak ada yang kaget mendengar kabar bahwa Harry Maguire sudah bukan lagi kapten Manchester United. Erik ten Hag dikabarkan sudah sejak lama akan mencopot ban kapten dari lengannya musim panas ini. Maguire sebenarnya kapten yang cukup mumpuni di era Ole Gunnar Solskjaer dan berperan penting membawa Manchester United finish di urutan kedua Liga Inggris serta mencapai final Liga Eropa pada musim 2020-2021. Namun, setelah performanya menukik tajam dalam 2 musim berikutnya, tidak heran jika statusnya dan posisinya diragukan. Dan sama sekali tidak masuk akal bahwa pemain yang cuma starting 8 kali di Premier League musim lalu mengemban jabatan yang sebergengsi itu. Memang benar, Maguire dimasukkan sebagai pengganti di final Piala Liga 2023 kala melawan Newcastle United, cuma agar ia bisa mengangkat trofinya. Sebuah aksi yang murah hati dari Ten Hag. Tetapi peristiwa itu juga menyoroti betapa Maguire sudah tidak pantas menjadi kapten mengingat kehadirannya di tim kian tersisihkan. Maguire bahkan sama sekali tidak dimainkan di babak final Piala FA melawan Manchester City. Dan pada penghujung akhir musim, Erik ten Hag mulai menyebut Bruno Fernandes sebagai kapten Manchester United, meski saat itu secara resmi kapten utama masih Harry Maguire. Bruno Fernandes adalah kandidat terkuat menggantikan Maguire, tetapi ada beberapa calon yang layak dipertimbangkan untuk menjadi kapten Manchester United musim depan. Mason Mount memang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Chelsea, tetapi hubungan mereka retak karena The Blues terlalu fokus berbelanja sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan mereka yang sudah mereka rawat sampai besar. Mount terlihat bertekad untuk pindah ke MU dan nampak sangat bahagia bisa tiba di sana. Menunjuk pemain yang benar-benar masih baru sebagai kapten adalah pilihan yang berani dan nekat. Tetapi ini bisa menjadi perwujudan dalam kepercayaan Ten Hag kepadanya, dan dia juga sudah diberi tanggung jawab besar mewarisi nomor 7 legendaris The Red Devils. Karir Eriksen diperkirakan sudah tamat ketika ia mengalami serangan jantung di tengah pertandingan Euro 2020. Inter Milan pun akhirnya memutus kontraknya. Namun, Brentford memberinya kesempatan dan beberapa bulan kemudian gelandang asal Denmark ini mendapatkan transfer terbesar dalam hidupnya dengan hijrah ke Manchester United. Pria 31 tahun ini tak butuh waktu lama untuk beradaptasi dan menjelma menjadi fondasi yang solid di tengah lapangan bersama Bruno Fernandes dan Casemiro. Luke Shaw kini resmi berstatus pemain dengan masa bakti terlama di Manchester United setelah kepergian David De Gea, dan status seperti itu sering kali cukup untuk menjadikannya sebagai kapten, termasuk di berbagai klub besar Eropa. Rafael Varane telah memenangkan segalanya, bekerja di bawah berbagai manajer terbaik di dunia seperti Jose Mourinho,
Carlo Ancelotti hingga Zinedine Zidane. Ia bukan tipe pemimpin yang vokal atau agresif, tetapi ia membiarkan penampilannya yang berbicara serta selalu memimpin dengan menjadi seorang teladan. Ia juga fasih berbahasa 3 bahasa, sehingga ia cocok menjadi kapten di ruang ganti yang modern dan dipenuhi bintang-bintang internasional seperti ruang ganti Manchester United. Lisandro Martinez bukanlah pemain yang tinggi, tetapi ia tidak pernah gentar menghadapi tantangan. Hanya beberapa pekan di awal musim lalu dan hanya beberapa bulan setelah bergabung dari Ajax, ia menjelma menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di ruang ganti setan merah. Ia juga sangat krusial bagi skuad Argentina yang menjuarai Piala Dunia 2022. Casemiro mungkin tidak fasih berbahasa Inggris ketika tiba di Manchester United, tetapi tak butuh waktu lama bagi gelandang asal Brazil ini untuk menjelma menjadi sosok pemimpin di tim barunya. Ia berbicara dengan bahasa sepak bola, dan tak banyak yang lebih fasih dari Casemiro soal itu. Ia menekel dan memburu bola seolah nyawa menjadi taruhannya. Dan terakhir, Manchester United memiliki gelandang dengan kualitas sepertinya adalah ketika mereka masih dibela oleh Roy Keane. Legenda Irlandia itu adalah kapten yang luar biasa, sehingga tidak ada alasan mengapa Casemiro tidak bisa. Bruno Fernandes adalah penerus Harry Maguire setelah ia mengenakan ban kapten di sebagian besar musim lalu selama sang kapten utama absen. Tidak ada yang bisa meragukan kemampuannya untuk menginspirasi rekan-rekannya. Namun, metode kepemimpinannya tidak selalu membuahkan hasil yang diinginkan. Bruno Fernandes berhasil mengatasi situasi itu dan membuktikan kebolehannya kepada Erik ten Hag di sisa musim. Tetapi Manchester United membutuhkan tipe pemimpin yang berbeda di musim depan. Siapa lagi yang lebih baik untuk memimpin Manchester United keluar dari terowongan dibandingkan pria yang menghabiskan hampir seumur hidupnya di sana. Lahir dan dibesarkan di selatan kota Manchester dan sudah bergabung dengan MU sejak usia 7 tahun, setan merah mengalir di nadi Marcus Rashford. Ia akan segera menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Old Trafford ketika menekan kontrak baru. Dan ini saat yang tepat baginya untuk menjadi kapten di musim depan.